foto biasanya ya, sama kayak ini. Jadi nanti bedanya cuma nanti ada fotonya. Fotonya Anda menilai itu ukur cukup itu derajat berapa. Nanti Anda tinggal mencocokkan ke ini checklistnya. Kan yang ukur derajat 1, derajat 2 sampai 4 itu kan beda. Kalau ukur diabetes itu Anda hanya diminta untuk membedakan nanti dengan gangren atau tanpa gangren. Gangren ada pernah lihat gangren belum? Secara langsung belum. Tuh, pokoknya ukur diabetes yang gangren itu bau sekali ya, Itu Anda baru masuk ruangan itu udah bau. Kalau di rumah sakit itu sering di rumah sakit Muafi itu yang perawatan kaki DM itu kalau gangren itu satu lantai itu bau semua tuh, bau banget itu. Jadi kan ada diminta menilai bau ya, menilai bau itu nggak usah deketin sama di gini nggak ada ya, itu bau sendiri ya, jadi nggak usah dideketin terus di gini ini ya. Pokoknya ada kalau gangren itu yang dekat aja udah Anda harus kuat tapi nggak boleh muntah ya, ada tuh ya. Tetap pakai masker ya sesuai protap ya. Tapi dengan masker pun mau dilapis berapapun tetap bau. Kalau gangren itu bau sekali. Untuk gas gangren, bau lukanya tuh gimana ya? Sulit mendeskripsi, namanya bau sekali ya. Busuk. Kayak bau busuk. Ya bau busuk gitu. Baunya tuh kayak bau busuk. Kalau sekali sudah mencium bau itu tuh nggak akan pernah lupa. Nanti Anda kok nggak lihat pasiennya langsung gitu aja, oh pasien lupus diabetes itu gangren udah khas, nanti nggak akan pernah lupa. Jadi harus nanti kalau pasangan harus mencium baunya, karena bau itu nggak bisa dideskripsikan. Di YouTube juga nggak ada baunya kayak apa ya. Harus. Nah, kalau secara umum sama ya. Dari checklist ini kita bahas checklistnya dulu aja ya. Kalau anunya kan hampir sama ya. Kemarin sama yang basic itu kan sama. Yang pertama luka bakar ya. Luka bakar. Jadi sama ya, menyapa, sambung rasa, identitas sama ya. Nah ini yang penting ya Dek, anamnesis. Jadi besok itu ketika Anda baca soal itu biasanya melakukan analisis lengkap. Analisis lengkap itu berarti sampai ke riwayat itu ya, nanti ada nilainya itu poin-poinnya. Jadi kalau analisis singkat itu berarti nggak usah sampai lengkap ya, cuma singkat aja sesuai yang dibutuhkan. Tapi kalau biasanya analisis kalau nggak ada kata-kata singkat itu berarti analisis lengkap gitu. Anda melakukan analisis lengkap dari RTS ya, luka, ya, konsep, logis, lokasi, nyeri perlu dicek ya karena luka ya. Kemudian pernah dahulu alergi, komorbid, keluarganya ada yang sama. Itu terutama untuk pasien yang DM ya. Untuk pasien-pasien DM itu perlu ditanya. Sosial ekonomi itu berkaitan dengan higienis ya. Jadi bagaimana perawatan luka dan sebagainya. Rokok, kebiasaan yang terhadap rokok itu menghambat penyembuhan luka itu ya. Orang pasien rokok itu yang kalau sudah tahunan itu biasanya terjadi gangguan endotel ya. Termasuk di pembuluh darah. Alkohol juga. Nah, kemudian melakukan asesmen terhadap luka. Jadi kalau Anda mau asesmen minta izin dulu ya, mau kita lihat. Nah, kemudian pakai mencuci tangan aseptik ya. Ya nama WHO. Nah, sarung tangan steril itu kuncinya. Jadi semua skill lab yang wound care itu semua adalah sarung tangan steril. Jadi Anda harus latihan pakai sarung tangan steril ya. Ini membutuhkan menyita waktu lama ya. Jadi kalau yang nggak biasa itu lama di sini, grogi itu kebalik-balik jempol sama kelingkingnya itu, ini lama. Jadi Anda harus latihan. Menilai kedalaman luka bakar. Nah ini Anda lihat di sini ya. Nanti ada diberikan foto. Jadi ada pasien simulasi, tapi nanti Anda diminta melihat foto ya. Luka bakar dari satu ini fotonya seperti ini. Cuma kemerahan ya, gitu ya. Merah, nyeri, bencing itu kalau ditekan ini ya, di putih gitu ya. Nyeri ya. Kering ya. Jadi masih kalau luka bakar dari jantung kulitnya masih ada ya, epidermisnya itu masih kelihatan cuma merah. Derajat 2 itu sudah ada gula gitu. Nah, gula superficial ini gula dengan dasar merah lembab berair. Nah,
ini jangan dipecah ya gulanya ya. Nanti kalau dipecah nanti meningkatkan resiko infeksi. Jadi kalau gula dibiarin saja. Jadi nggak usah disentuh ya, gulanya nggak usah di toyang-toyang gitu ya. Nanti ada tahu aja gulanya seperti ini ya, gula dasar merah ya. Berarti ini krusial ya. Nah kalau yang deep itu gula dasar putih, ya. Jadi dasarnya putih. Jadi blending itu ya sebenarnya kalau anda menyentuh jangan pas gulanya ya, di sekitarnya ini ya, karena ada merah-merah. Blending itu kita tekan tuh terus jadi putih itu, nggak segera balik lagi ya. Merahnya. Nah ini tapi jangan di gulanya ya, di sekitar kalau menilai blending. Dasar putih. Jadi kalau yang superficial tuh ada gulanya merah, dasarnya putih. Kalau yang full thickness ya sudah kelihatan ngokop itu ya, sudah. Nah ini ya, kalau klinisnya itu putih seperti lilin, jadi sudah nggak ada anunya ya, ya derajat ya kulitnya sudah nggak ada ya. Kalau yang derajat 3 full thickness itu kulitnya sudah hampir nggak ada ya. Kalau yang derajat 4 itu sudah benar-benar sudah otot-ototnya sudah kena semua ya, sampai dalam lagi. Jadi tampak hitam ya. Derajat 4 itu lebih hitam terus kaku. Biasanya kenapa kaku? Karena ototnya sudah kena deh ya. Jadi kan kaku itu karena ketarik ya, ototnya itu kontraktur, jadi kaku nggak bisa. Jadi nanti Anda harus melihat ini deh ya, gambarnya ini. Biasanya gambarnya sama. Gambarnya seperti apa? Gambar derajat luka. Nanti Anda berarti menentukan derajat. Jadi Anda lihat misalnya berdasarkan penilaian luka derajat 2, luka derajat 2 misalnya. Kemudian menilai luas luka bakar, ini ada aturannya ini ya. Ini ya. Total body surface area ini ya. Kalau pada dewasa itu pakai rule of 9. Jadi di area mana? Jadi Anda itu harus biasanya kalau pasien luka bakar itu dibukaan ya, kulitnya pakaiannya kan digunting ya. Nah ini yang rule of 9, ini berapa persen ya. Udah lihat rule of 9 nya, di dua kaki misalnya berarti 18. Kalau di kepala 4,5, di lengan atas 4,5. Ini rule of 9 ini ya deh. Nanti tergantung pasiennya di mana, seberapa luas luka bakar. Kalau anak-anak ini pakai ini ya, pakai namanya rule of 9, tapi yang pada anak-anak itu beda 14. Kalau anak-anak itu 14 sebenarnya. Kalau di dewasa kan 9. Jadi sesuai dengan ini deh, menilai rule of 9. Biasanya pasiennya mestinya dewasa ya, jarang pasien anak. Ada lun border chart, ini agak sulit ya. Ini terlalu detail ya. Jadi biasanya pakainya yang rule of 9 yang paling gampang. Kan kalau ini susah deh, umurnya berapa, ini agak susah. Lebih detail tapi agak susah, jadi nggak mungkin juga menilai gitu. Biasanya pakainya rule of 9. Jadi Anda tentukan dulu luka bakarnya seberapa besar, luar TBS nya, total body surface area. Kemudian simulasi melepas sarung tangan steril. Jadi setelah Anda menilai, kemudian dilepas sarung tangannya, terus dilaporkan dulu. Jadi ini pertama itu analisis, kemudian itu penilaian deh. Semua ini sama ya. Analisis terus penilaian luka. Penilaian lukanya bagaimana? Jadi Anda melaporkan kedalaman lukanya derajat berapa persen, misalnya di kedua lengan atas berarti 9% ya. Atau di kedua kaki itu 18%. Nah berikutnya melakukan perawatan luka bakar, ini waktunya nanti 15 menit biasanya. Jadi tidak usah buru-buru. Jadi dijelaskan dulu prosedurnya deh ya. Alatnya nanti sudah disiapkan, cuci tangan tadi ya. Nah ini pakai masker, apron, ke kepala, memakai itu. Ya, jadi yang berikutnya adalah memakai sarung tangan steril. Ini yang harus dipakai.
kemudian membiarkan bulannya intak, jadi bulannya jangan dipecah ya. Kemudian ditutup luka dengan sufratul. Jadi lukanya tadi ditutup dengan sufratul, ada sufratul ya. Atau kalau yang kemarin dressing yang sudah tersedia yang kemarin itu ada ya, itu kalau ya pakai sufratul. Kalau sudah kita gunting dulu sesuai dengan sesuai dengan areanya. Sufratul. Nah, kalau yang kalau dressingnya sudah ada sih lebih enak ya, sudah tinggal. Kemudian menutup luka dengan kasa steril dan plester. Jadi setelah dikasih sufratul, dikasih kasa steril dan plester. Kalau yang ini yang sudah langsung itu di dalamnya sudah kayak ada sufratulnya, itu tinggal ditempelkan saja. Tapi kalau ini berarti Anda harus memakai sufratul dulu. Saat pakai sufratul baru ditambahi kasa steril dan plester. Terus dibuang alat medis, terus melepas sarung tangan. Terus edukasi, misalnya nggak boleh kena air. Nanti pembersihannya biasanya kalau luka bakar itu yang membersihkan dari perawat ya atau dokter ya, nggak bisa dibersihkan sendiri. Kadang-kadang kalau sudah ada nekrotik itu perlu dibredemen dulu, dibuang secara bedah. Ada yang ditanyakan dari ini luka bakar? Dok, mau tanya, kalau misalnya lukanya itu bula, berarti nggak usah ditutup ya? Kalau bula, ya kalau ditutup nanti pecah. Iya. Yang luka-luka di sekitarnya aja. Berarti dikasih aja ya, biar dijaga agar tidak pecah ya bulannya intak. Karena kalau bulannya nanti kita tutup, malah ke planet nanti malah. Saat OC minimal masih menyebutkan karena waktu yang terbatas. Oh, ini menyebutkan saja ya, berarti yang di bintang ini ya. Simulasi, berarti Anda nggak usah perlu pakai ini ya berarti. Simulasi. Saat OC minimal masih menyebutkan karena waktu yang terbatas. Berarti ini Anda simulasi aja ya. Simulasi melepas. Oh, ini ternyata nggak harus dipakai tuh ya. Berarti saya akan memakai gitu ya. Saya akan melepas sarung tangan steril. Jadi simulasi hanya omongan saja dok? Iya, ini simulasi itu. Jadi saat OC minimal masih menyebutkan karena waktu yang terbatas. Ya. Kalau untuk sarung tangannya sterilnya hanya simulasi, tapi untuk pemasangan sufratulnya tetap dilakukan? Iya. Ini yang dikasih tandanya tadi bintang itu yang simulasi ya. Oh, iya. Simulasi memakai masker apron itu kan ada bintang. Iya. Simulasi pakai sarung tangan steril baru itu ada bintang, itu berarti bisa disebutkan. Kalau lainnya tetap dikerjakan ya. Baik. Ini kan cuma pura-pura kan ya, maksudnya di manekin kan ya, bukan di pasien simulasi. Ada lagi sih. Kalau tidak ada kita lanjutkan yang ulkus dikutus derajat 1. Nah ini berarti harus menilai itu ya. Ulkus dikutus derajat 1 itu ya. Nah ini anda itu harus menentukan rawat jalan apa rawat inap ya besok itu ya. Tadi tujuannya menghitung TDSA tadi, persentase itu adalah untuk menentukan tadi pasiennya itu nanti akan dirawat jalan apa dirawat inap. Nah kalau yang ini harus rawat inap dan memiliki fasilitas yang memiliki kabar itu ya derajat 2 lebih dari 15% ya. Derajat 2 lebih dari 10% pada anak, derajat 3 lebih dari 2%. Jadi ini harus rawat inap ya. Karena ini ada risiko dehidrasi ya. Ada risiko infeksi dan sepsis. Jadi itu pun harus ada yang rumah sakit yang ada fasilitas untuk luka bakar. Itu yang luka. Kemudian untuk yang lainnya yang derajat 2 yang kurang dan ini bisa rawat jalan. Kalau derajat 2 itu derajat yang mati itu ada debridement deh, itu
secara bedah ya, ini dihilangkan dulu. Jadi tujuannya tadi ya, tujuannya untuk Anda menilai persentase kebiasaan tadi untuk menentukan, nanti di edukasi pasien itu untuk menentukan pasien ini rawat jalan apa rawat inap, itu penting ya. Nanti Anda akan menentukan, misalnya setelah Anda teliti tadi luka bakar derajat 3 persentasenya 18%, berarti harus rawat inap. Biasanya harus dijelaskan kepada pasien ini harus rawat inap. Ini untuk menentukan manajemennya ya. Jadi tapi tetap dikerjakan yang pembersihan, tapi untuk diedukasi pasien nanti itu rawat inap. Untuk ilkus dekubitus, nah ini nanti asesmennya, nah ini ada derajat 1. Jadi nanti ada fotonya ya, nanti Anda akan diberikan foto waktu OC. Derajat 1 itu yang merah-merah aja ini masih intak kulitnya. Nah, kalau derajat 2 itu sudah mulai hilang ya, jaringannya sebagian hilang dermisnya ya. Terus ada ulkus, itu sudah derajat 2. Derajat 3 itu sudah hilang, lemaknya sampai kelihatan kuning-kuningnya ya, bolong. Derajat 4 itu tulangnya sampai kelihatan ya. Jadi ini menentukan ulkus dekubitus penting, termasuk nanti untuk edukasi ya, edukasi itu biar ini biasanya pada pasien-pasien yang perawatan lama ya di bed, misalnya pasien stroke ya, pasien koma ya, di ICU itu seringkali terjadi ulkus dekubitus. Biasanya kalau di rumah sakit itu sudah ada tempat tidur anti ulkus ya. Nanti akan bisa dinaikkan, diturunkan tempat tidurnya tadi biar tidak jatuh. Tapi kalau yang tidak ada ya berarti harus disering digeser-geser ya. Jadi tidak boleh tertekan terlalu lama secara di satu bagian terlalu lama. Dia harus di posisinya digeser-geser. Itu salah satu untuk edukasinya nanti ya. Edukasinya harus sering digeser-geser pasiennya. Nah ini bed pasien biasanya ada, kalau yang rumah sakit yang sudah bagus itu ada permukaan untuk bed anti ulkus dekubitus itu ada. Nanti biasanya perawatnya yang akan memprogramkan ya, biar tidak ulkus dekubitus. Ulkus sama ya dia. Ini derajat 1 itu yang baru merah-merah aja ya, merah nggak ada ulkus ya. Itu sama yang anamnesis sama kemudian asesmen itu tadi ya, minta izin, di tangan, inspeksi, kemerahan ya di tempat predileksi ulkus dekubitus itu di sini ya, bisa Anda lihat di ini yang permukaan yang bersentuhan dengan tempat tidur ya, tungkai, di pantat, di siku, di shoulder, di belakang kepala ya. Kalau miring ya sampai-sampai. Nah, ini yang di sini halaman 9 biasanya predileksinya yang tempat bersentuhan dengan tempat tidur ya dalam waktu lama. Nah, ini kemerahan. Kemudian menilai bleaching, jadi dipencet aja. Ada area eritema itu ada yang putih-putih enggak? Kalau di cepat balik enggak putihnya tadi. Itu berarti vaskularisasinya menurun. Suhunya ya, waktu memegang itu suhunya dirasakan. Ada bengkak enggak? Resistensinya gimana? Kemudian simulasi melepas, jadi nanti melepasnya simulasi saja. Oh, berarti memakai sarung tangannya tetap tetap wajib ya. Yang simulasi itu yang melepas. Ya tetap Anda tetap melepaskan ya. Maksud itu dipakai terus ya. Itu yang simulasi harusnya yang pakai masker apron ini ya. Terus melepasnya juga. Kalau sarung tangan kan sudah terlanjur dipakai kan ya masih dilepas. Kemudian sama deh. Jadi anamnesis Anda nilai lukanya dilaporkan dulu, terus penataan laksana gimana? Karena penataan laksananya ini tadi ya. Kalau ulkus derajat 1 ya cuma dikasih pelembab aja ya. Nah, simulasi mencuci tangan aseptik memakai sarung. Nah, simulasinya itu yang pas tindakan itu simulasi. Mengoleskan vaselin ya, pelembab saja di bagian merah. Di situ aja ya, selesai.
Nah kemudian edukasinya yang penting ya, iya. Bed khusus untuk dikubitus itu biasanya di rumah sakit besar sudah ada. Hindari membawa pasien di area. Jadi kalau yang sudah merah ya jangan diposisikan, nanti ke bersentuhan dengan bed. Kemudian per 6 jam ya itu, maksimal 6 jam, kalau bisa maksimal 2 jam. Kalau tidur ya 6 jam ya, 6 jam, ya jangan sampai 6 jam lah ya, 6 jam dimiringkan ya, terus diangkat kakinya, intinya tidak bersentuhan besar. Tapi kalau di rumah sakit besar itu biasanya sudah ada tempat tidurnya itu bisa diatur ya, bisa bagian-bagian tentunya bisa naik turun. Jadi biasanya perawat yang akan kalau anda ya ini biasanya kepada penunggu pasiennya ya, jadi tiap maksimal 2 jam ya sampai 6 jam digeser-geser ya, jangan kalau terlentang ya jangan terlentang terus ya, dimiringkan gajil batal belakangnya ya. BAB BAK secara teratur ya, kemudian dikasih krim di area kalau mulai kemerahan ya. Ini yang fokus dikubitus satu. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas ya. Berikutnya yang derajat 24 ini hampir sama ya dia. Cuma kalau yang 24 itu sudah mulai ada ulkus ya, kulitnya sudah ngelupas. Kalau yang 4 itu yang berat, sudah kelihatan tulangnya. Menjelaskan, berarti kan sama ya yang anamnesis. Asesmennya ya mencuci tangan dan jarum tangan. Menilai di dasar jarinya itu ada nekrotik, ada enggak, ada granulasi, mulai epitelisasi atau enggak ya, ada eksudat atau transudat enggak ya. Bau lukanya, luka itu umumnya tidak berbau deh. Kalau berbau berarti ada infeksi ya. Tapi lukanya gimana, sudah mulai menutup atau kemudian di sekitar lukanya merah atau tidak, kemudian ada tanda infeksi enggak? Infeksi itu ada nanahnya ya, nanahnya bau tadi ya. Nah memerlukan pengukuran dimensi luka ya kemarin jadi ya, waktu dasar kemarin ya, tanda ukur panjang, lebar, dalam. Kemudian ada sinus, kavitas di kemarin itu ya, dinilai ada kayak terowongannya enggak. Setelah itu sampahnya dilepas terus dilaporkan ya. Nah kemudian perawatannya simulasi ya, nanti anda pasien saya simulasikan sudah memakai masker, apron, full dan tutup kepala gitu. Dia mencuci tangan, memakai sarung tangannya tetap tetap dilakukan ya. Melakukan home toilet. Ya, jadi di kemarin ya dengan melingkar kemudian di sekitar luka itu dibersihkan, kemudian dipasang tube steril. Nah, terus lukanya diirigasi dengan NaCl sekitar 50 cc. Kemudian dipakai kasa steril, ditutul-tutul ya. Dasar lukanya jangan sampai tersentuh ya. Ditutul ya, tutul. Kemudian ditutup dengan sufratul ya. Kemudian di sekitar yang tadi yang ada ulkusnya diberi vaselin atau emolien ya, untuk di kering. Kemudian ditutup dengan kasa steril. Terus tube steril ini hampir sama yang kemarin ya, terus diplester, terus dibuang ke tempat sampah medis, terus melepas sarung tangan, cuci tangan, terus simulasi melepas maskernya itu disimulasikan. Ini selain lama juga biayanya juga besar ya. Betul. Kalau anda kemudian tadi sama edukasi. Ini ditanyakan nggak? Ini hampir sama kayak yang sebelumnya itu ya. Yang kemarin kan kita sudah pernah ya, yang pakai tube steril itu. Ini sama. Kemudian berikutnya ulkus diabetes ya. Ulkus diabetes sama ya. Anamnesisnya ini perlu ditanyakan ya, karena ulkus diabetes ya berarti ada ditanyakan tentang DM ya. Komplikasinya ya, kalau luka cepat sembuh apa enggak gitu ya. Ada yang di bagian diamputasi atau enggak, karena ulkus diabetes itu biasanya kalau di kaki terus nanti terjadi amputasi ya, dilakukan amputasi. Kemudian sama yang minta izin
cuci tangan. Nah, kakinya diangkat nanti akan memucat ya. Kalau kan vaskularisasinya itu sudah jelek sekali ya, karena mikroangiopati. Dilihat kakinya ada deformitas enggak? Kan biasanya kalau ulkus diabetes itu sudah rusak sebagian, kakinya sudah ada deformitas. Kemudian bau luka itu Anda nggak usah, Anda baru mendekat aja sudah bau kalau ada bau. Disebabkan luka bekas luka gitu. Memeriksa alas kaki pasien, jadi dilihat di luka kakinya itu ya, di telapak kakinya itu bagaimana. Melihat benceng, di putih-putih ya, kemudian kalau dipencet terus tidak segera kembali. Kemudian menilai pulsasi arteri garis posterior di sini ya, nanti di bagian dalam mata kaki yang dari bagian dalam di garis posterior, sama yang dorsalis kedis itu menilai vaskularisasi, menilai krepitasi, ada nggak krepitasi? Krep itu ada, mungkin ada gas gangren. Memeriksa sensasi kaki, jadi di kanan dan kiri ya dibandingkan, rasa enggak ya. Biasanya pakai alat ada enggak ya untuk yang neuro itu ya, ada kayak yang untuk meriksa refleks itu deh, itu di bawahnya itu kan ada kayak bulunya ya, atau kayak jarum kecil, itu bisa menilai sensasinya kiri kanan sama, itu dilaporkan ya. Kemudian asesmen lukanya, menilai tipe jaringan di dasar luka, jadi ada nekrotik tadi ya sama, sudah transsudat sama, baunya juga sudah ya, tepi luka sama, perihunya gimana sama, ada infeksi sama, pengukuran luka sama, tadi sivitas sinus kavitas juga sama. Terus ini cuma melaporkan kesimpulannya aja ya. Cuma kalau ini tuh cuma menilai ya, asesmen aja ya, jadi tidak sampai ke tata laksana. Karena ini tata laksana biasanya ya Pak, kalau misalnya ini khas tertentu biasanya ya. Jadi kalau ada ulkus atau gangren itu biasanya dilakukan di UK ya untuk tata laksananya. Cuma menentukan penata laksananya seperti apa ya. Nah, penata laksananya di sini di Nah, perawatan lukanya. Jadi melakukan debridement. Jadi kalau ada gangren itu dilakukan debridement ya. Cuma debridement itu biasanya di OK yang mengerjakan. Debridement. Kalau tidak ada gangren, ya berarti gangren itu yang hitam-hitam ini ya di halaman ini ya. Halaman 17. Itu gangren ini harus dibersihkan ya. Biasanya kita nggak bisa membersihkan ini, dia di OK ya, nanti dengan anestesi ya. Di operasi dihilangkan, jaringannya dibuang yang hitam, nekrotik dibuang, tidak bisa dikerjakan di bangsa. Ini cuma ada, jadi ada cuma asesmen aja ya untuk diabetes itu ya. Kemudian yang perawatannya di sini, perawatan ulkus diabetes ini ya. Ini sudah langsung perawatan ya, tadi cuma asesmen. Jadi Anda besok ya dibaca soalnya ya. Jadi kalau Anda disuruh langsung perawatan luka diabetes ya nggak usah pakai anamnesis ya, cuma menjelaskan langsung prosedurnya. Jadi nanti kelamaan nanti kalau misalnya Anda harus menjelaskan ke pasien. Jadi besok dibaca betul-betul soalnya ya. Kemarin itu saya habis uji UKM-PPD ya. Itu sama ya. Soalnya itu nggak dibaca dengan baik ya. Jadi masalahnya tuh ya itu bengong ya, karena dikiranya sudah selesai. Jadi karena dikira cuma anamnesis sama analisa terus bengong gitu. Padahal sebenarnya dia disuruh masang infus ya. Jadi sudah ada infus setnya, sudah macam-macam, tapi saya itu masa bengong gitu, malah oh ini tidak apa-apa Pak, ini pasien nanti dibawa pulang gitu. Padahal pasiennya itu shock. Pasien shock itu kan harus pasang infus. Jadi pasiennya karena dia nggak baca, jadinya cuma analisis terus
dilihat terus mau dikasih obat suruh pulang pasiennya, itu di jalan mati pasiennya karena shock, pasiennya itu shock ya, jadi sudah disuruh pulang pasiennya. Nah terus nggak baca soal itu, jadi makanya terus saya bilang coba dibaca soalnya lagi tuh, terus dibaca lagi tuh, terus baru pasang infus ya. Jadi kalau Anda besok ada penguji yang bilang coba dibaca soalnya lagi, itu berarti Anda ada yang salah ya. Jadi kalau coba dibaca lagi soalnya, itu berarti itu kode sebenarnya ya, itu untuk membantu Anda sebenarnya. Berarti ada yang salah, ada yang kelewat gitu. Jadi Anda hilang, kalau ada yang bilang gitu Anda ingat tadi yang kurang apa. Kemarin itu juga itu tuh. Jadi lainnya tuh ya langsung pasang infus langsung itu pasiennya tuh bengong gitu, malah mau ini waktunya sudah habis. Jadi besok Anda baca soalnya ya, Anda itu besok disuruh asesmen ya atau perawatan luka. Kalau perawatan luka berarti langsung ya, nggak usah bertele-tele anamnesis itu nggak usah, nanti waktunya habis. Jadi Anda harusnya lakukan perawatan luka DM, lukus DM tanpa gangren, berarti langsung Anda menjelaskan ke pasien, langsung alatnya disiapkan, pakai apron, cuci tangan ya, home toilet sama ya, kemudian dibersihkan itu. Untuk steril secara umum sebenarnya hampir sama ya. Diirigasi terus dikasih NaCl, sufratul, dikasih periwun, kaca steril, duk steril, masang plester, sudah selesai. Terus edukasi. Ya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita praktekkan ya Dik ya. Di ini ya. Di skenario ini. Siapa yang mau praktek dulu? Nanti di sini aja ya. Ini ditaruh sini aja. Siapa yang mau praktek? Dokternya ini ya. Lebih banyak, maksudnya sampai ke buku-buku itu atau hanya assessment dan juga Oh gitu. Itu random. Tergantung yang bikin soal. Tapi biasanya yang dipilih itu yang kira-kira selesai deh ya. Lihat luka ya. Kayak Ini kita. nggak bisa sakit. Sini aja deh. Apa dia cari kursi di situ. Nanti biar temannya ngecek ya, di checklist ya. Ya nanti ada tiga skenario kerjakan dulu. Kerjakan deh. izin dong, Ya. berarti nanti satu pertemuan lagi untuk responsi yang ini. Anda masih ada waktu nggak ya? Tapi agak mepet tuh dok, soalnya kami tanggal 1 itu responsi parasit, tanggal 2-nya ujian. responsi MIBI, tanggal 3-nya ujian course, 8-nya UB, lalu OST-nya tanggal 15. Oh, 8 sampai kapan? Enggak. Kan ya, ujian bloknya sampai tanggal berapa? 8 Pak itu? 8 Oh, habis 8 itu masih ada waktu itu. Habis UB. sudah nggak ada dok, tapi OST-nya tanggal 15. Oh iya, tanggal 15 kan ya? Iya. Tanggal 8 ya? Berarti Anda minggu itu nggak bisa ya berarti ya? Bisanya setelah tanggal 8 berarti ya? Seperti Iya. Setelah tanggal 8 tapi udah mau pasti Udah mau OST tapi dok. Oh iya, iya, iya. Soalnya day 1 OST-nya tanggal ya Cak. Selamat pagi Pak. Nama saya Dr. Rizal, berada di rumah sakit hari ini dengan Bapak siapa? Kaisar dok. Oh, dan Bapak Kaisar. Bapak Kaisar usianya berapa Pak? 40. Oh, baik 40 tahun ya Pak. Bapak Kaisar alamat rumahnya di mana Pak? Jogja. Oh, di Jogja. ini assessment atau One assessment. Analisis dulu. Oh, one assessment. one assessment? Luka bakar, luka bakar. Semuanya dong. iya Iya, enggak, luka yang ini, bakar. Cik. Kan ada identitas pasien. Oh ya. Sebelum rasa. lanjut. Ya lanjut ya. Oh iya benar. Bapak sehari-hari bekerja sebagai apa Pak? Saya itu porter gunung. Oh, porter gunung. Baik. Dengan Bapak Kaisar ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, saya ada luka. Oh, luka ya. Iya. Oh ya, nanti kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak Pak lukanya itu awal kejadiannya bagaimana Pak?
Saya lagi di gunung kan dong, nyalain api unggun, nggak kena dong. Oh, kena kebakar ya, Iya. Pak? Air. Siaran udah. Bapak sebelumnya pernah mengalami luka yang sama nggak Pak? Nggak terus. Kalau Bapak ada riwayat penyakit gula Pak? Saya nggak ada, Oh nggak ada, baik. Kalau dari keluarga sendiri mungkin ada, nggak ada juga. nggak ada juga ya. Bapak pola makannya gimana Pak? Apakah Bapak sering makan makanan sehat sehari 3 kali teratur gitu? Saya teratur 3 kali sehari. Mohon maaf Pak, Bapak ada minum-minum apa gitu Pak? Nggak ya. Nggak ada ya. Baik, baik selanjutnya saya izin ya Pak untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka Bapak terlebih dahulu ya Pak, untuk menilai bagaimana lukanya Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan langkah aseptik. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan steril. Sempit banget ini. Kurangnya kecil. Jadi ya, dia udah nggak ada nyeri. Ya gulanya nyeri dong. Ini kan ada gula. Gulanya emang kok bisa kalau gula. gulanya Ini derajat gula. gula nggak sih? Ini tapi udah nggak ada gulanya. Ini gula pecah nggak sih? Ya udah berarti dua. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada terhadap luka dari Bapak Hasyar ini. Kalau dari penampakannya ini terdapat gula. Terdapat gula dengan dasar gulanya ini jaringannya berwarna merah, yang antaranya ini merupakan luka bakar derajat 2. Selanjutnya untuk luas total body surface areanya, karena ini hanya di tangan bagian atas saja, maka ini hanya 9% dari total body surface areanya. Biar apa sih? 4,5%. Selanjutnya setelah melakukan inspeksi saya akan melepas sarung tangan. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi luka Bapak Hasyar ini merupakan luka bakar derajat tingkat 2. Untuk total body surface area-nya mencakup sekitar 4,5% dari total keseluruhan luas tubuh. Selanjutnya saya akan, baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan untuk menutup luka. Nanti akan saya bersihkan lebih dahulu, nanti saya tutup lukanya. Bapak bersedia ya Pak ya? Iya. Baik. Oke. Pertama saya akan membersihkan alat terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mencuci tangan dengan cuci tangan. Oh ya, alatnya bisa disebutkan ya, Dik? Iya. Baik, untuk alat-alatnya ini kita ada ini Sufratul, ada kasa steril, ada Kom. ya kom, ada Plester ya. plester ya. Nah ini kalau gini tuh Anda siapkan plesternya dulu ya. Jadi Anda gunting dulu. Jadi kemarin itu yang UKMPD itu waktu pasang infus kan butuh plester. Itu seringnya tuh sudah dipasang, plesternya lupa. Lo kan mau di plester kan nggak bisa ya kan, udah ini kan nuncuk di sini ya abuketnya ya. Jadi kan kalau Anda cari plester ini lepas ini. Jadi siapkan dulu plesternya, butuh berapa kira-kira, nggak harus banyak-banyak, berapa nanti pas tutup terus yang penting nempel dulu kan, nanti bisa ditambahin. Kalau bisa disiapkan itu pertama itu plester ya. Kalau kemarin itu ya sama, jadi waktu masang infus itu terus bingung lah, plesternya nggak ada. Baru terus kalau plester tuh kalau pakai sarung tangan kelet ya di sana. Jadi kalau bisa disiapkan dulu plesternya. Plesternya ditaruh di mana dong? Di itu. Oh, di sini. Nah gitu. Biasanya ada tray-nya kan ya. Oh, tray. Nah, gitu. Nah Kalau misal di sini boleh aja. Yang penting bisa diambil. Tapi jatuhnya steril atau enggak? Itu kalau itu kan nggak perlu steril, kan sudah ada sepatu, Oh. sudah steril. Nah itunya kan nanti kan juga di luar kan ya kan. Iya. Oh, iya. Jadi kalau bisa diambil. Iya.
nggak perlu steril. Plasternya nggak perlu steril. Berarti untuk motongnya itu sebelum pakai sarung tangan. Iya. Siapkan dulu plasternya. Itu dari beda bayi di tempat tadi. Udah di sini. Selamanya ya Jadi para kira-kira berapa misalnya butuh berapa gitu? 4 ya, tapi siapkan 4 gitu. setelah menyiapkan alat, saya akan melakukan cuci tangan, saya akan memakai septik. Selanjutnya saya akan memasang alat pelindung diri berupa masker, apron, terus ada Google dan juga tutup kepala atau head cap. Ini saya akan memakai sarung tangan steril baru lagi. Di sini masih muncul. Kalau yang assessment simulasi, kalau ini kan beneran. Assessment kan kita udah lupa. Nanti pas OSIS bakal Sekarang ini lupa. sarung tangan sterilnya ada atau Tergantung sih. Kalau misalnya nggak ada ya diasumsikan steril gitu ya. Kalau misalnya ada ya nanti dipakai aja. Kalau disediakan sarung tangan steril berarti Anda pakai sarung tangan steril. Tapi kalau nggak ada ya ini pakai sarung tangan diasumsikan steril gitu. Kalau nggak ada di